Om Swastiastu, Titiang Benese Madya, Majelis Desa Adat Kabupaten Bangli, menyampaikan beberapa hal pada kesempatan yang baik ini. Hari Raya Nyepi sudah semakin mendekat, dan satu hal barangkali yang sudah ditunggu-tunggu oleh Krama Bali, terutama para Yowana, adalah atraksi ogoh-ogoh. Kami menyadari betapa kerinduan para Yowana untuk dapat segera mengarak ogoh-ogoh. Setelah 2 tahun lebih kita dilanda Gering Agung COVID-19. Ogoh-ogoh itu memang merupakan kreativitas seni dari para Yowana yang dapat menyempurnakan pelaksanaan rangkaian Hari Raya Nyepi. Walaupun sesungguhnya dulu ogoh-ogoh bukan merupakan hal yang pokok dalam pelaksanaan rangkaian Nyepi tersebut. Tapi seiring dengan perkembangan zaman, akhirnya ogoh-ogoh tersebut menjadi tradisi yang sangat mewarnai pelaksanaan Hari Raya Nyepi. Ogoh-ogoh dapat meningkatkan rasa kebersamaan antara sesama generasi muda, para Yowana, dan antara Yowana sendiri dengan para peduluan, dengan para penglingsir-penglingsir di desa adatnya Suang-Suang. Dan yang juga penting, atraksi ogoh-ogoh ini juga berkontribusi terhadap kunjungan wisatawan, karena atraksi ini sangat unik dan tidak ada di tempat-tempat yang lain. Mengingat kondisi Gering Agung COVID yang masih melanda kita, tetap kita harus mengikuti petunjuk-petunjuk dari pihak-pihak yang berwenang, apakah itu pemerintah maupun lembaga desa adat, yaitu Majelis Desa Adat termasuk PHDI. Terkait dengan hal itu, untuk memberikan hasil yang baik terkait dengan pelaksanaan ogoh-ogoh pada perayaan Nyepi yang akan datang, MDA Bali, Majelis Desa Adat Bali, telah melakukan kajian sedemikian rupa untuk bisa mensinergikan, memadukan antara kepentingan sosial budaya dengan kepentingan kesehatan itu sendiri. Sehingga dikeluarkanlah surat edaran Majelis Desa Adat Provinsi Bali yang memberikan petunjuk
bagaimana seharusnya para Yuwana di desa adat masing-masing melaksanakan pawai ogoh-ogoh tersebut. Yang paling penting di sini adalah terkait dengan prokes, harus dilaksanakan sedemikian rupa. Kemudian juga terkait dengan bahan-bahan yang dipakai oleh untuk membuat ogoh-ogoh tersebut. Jadi tidak berbahan plastik maupun styrofoam. Yang jelas bahannya harus ramah lingkungan. Sebelum mengarak ogoh-ogoh atau sebelum membuat ogoh-ogoh, itu memang dipersyaratkan agar Yuwana membuat usulan dulu ke Bendesa Adat maupun ke Satgas Covid-nya untuk mendapatkan izin. Jadi izin di sini dikeluarkan oleh Bendesa Adat. Kalau izin sudah keluar, silakan. Apakah itu akan diizinkan atau tidak? Yang berikutnya adalah tentang waktu pengarakan ogoh-ogoh. Itu dilakukan maksimal sampai jam 8 malam. Dan lokasinya, areal pengarakan ogoh-ogoh hanya diperkenankan di sekitar banjar adatnya masing-masing. Kami mohon kepada para bendesa desa adat untuk secara cermat membaca surat edaran dari MDA Provinsi Bali sebagai dasar untuk mengeluarkan izin pembuatan ogoh-ogoh di wilayahnya. Kepada para Yuwana, kami cuma berpesan terkait dengan pembuatan ogoh-ogoh dan pengarakan ogoh-ogoh, mohon bisa mengikuti tuntunan sesuai dengan surat edaran yang ada, tuntunan dari penglingsir Bendesa desa adat di wilayahnya masing-masing. Lakukan dengan tertib, tidak ada kegaduhan. Jangan kita terlalu sensitif, sebab tujuan pokok kita membuat dan mengarak ogoh-ogoh adalah untuk menyempurnakan pelaksanaan dari Hari Raya Nyepi tersebut. Itu yang dapat kami sampaikan. Kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Dan kami sinep dengan parame Santi. Om Santi, 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 Om. Kami mengucapkan selamat Hari Raya Nyepi kepada Kerama Bali, terutama kepada para Yuwana. Selamat melaksanakan Hari Raya Penyepian. Sukses selalu. Semoga Nyepi berjalan dengan baik.